percaya minggu ini minggu yang mengubah hidup kami. Minggu yang pasti akan memberkati kami. Minggu yang membuat hidup kami tidak akan sama lagi. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Sampaikan isi hatimu buat kami mengerti apa yang Kau mau bagikan hari ini. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata, Amen. Silakan duduk saudara. Nanti pada session kedua, Pam Stewart akan melayani saudara. Beliau sedang dalam perjalanan kemari. Lihat bersama saya Kejadian 39. Ayat 3, ayat 4, dan ayat yang kelima. Saya mungkin baca ayat yang pertama, supaya kita mengerti konteksnya dengan lebih baik. Kejadian 39, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia-Nya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya segala kuasa atas rumah dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sekarang saya mau tanya dengan ayat-ayat ini. Yang membuat Yusuf itu berhasil karena apa? Kepandaiannya atau karena Tuhan, saudara? Keuletannya atau karena Tuhan? Imannya atau karena Tuhan? Hah? Imannya atau karena Tuhan? Kekudusannya atau karena Tuhan? Kalau dia nggak kudus, jadi karena apa? Ayo. Kalau dia nggak kudus, kira-kira akan seperti itu nggak? Tidak. Berarti karena apanya? Hah? Kenapa ada jadi gampang bingung ya? Dua-duanya. Ayo. Jadi kalau dia nggak kudus, tetap begitu nggak? Loh, enggak. Berarti akarnya di mana? Ya, artinya kita tahu dia kan orang kudus. Sekarang ya, seandainya dia nggak kudus hidupnya, dia ngawur dengan istrinya Potifar gitu, atau ngawur dengan orang lain gitu. Disertai Tuhan nggak kira-kira? Berarti dia itu berhasil karena siapa? Ya. Dia kan dikenal sebagai pria yang elok rupanya, handsome, cakep, dan kudus. Oke. Nah sekarang kalau kita mengandaikan, berandai-andai ini, dia tidak kudus. Itu kira-kira Tuhan tetap menyertainya. Berarti akar daripada keberhasilannya di mananya? Hah? Loh, tapi kalau dia nggak kudus,
Hah? Tuhan bisa menguduskan. Saya ingat cerita di Israel. Guide kami waktu itu cerita begini. Ada orang Yahudi datang ke pastor Katolik. Karena gereja Katolik banyak memberikan charity, amal, sehingga setiap kali diberi makan. Kemudian orang Yahudi ini hobinya itu makan fish, makan ikan. Nah, tapi dia datang ke pastor Katolik. Dia berkata, "Pastor, saya mau minta dana amal, makanan dan sebagainya." Dia bilang, "Maaf, dana amal kami hanya untuk orang Katolik karena terbatas." Loh, saya mau jadi Katolik kok. Nah, si pastor ini berkata, "Nggak mungkin ini. Yahudi suka bohong lah. Menghalalkan semua cara. Nggak mungkin jadi Katolik." Oleh pastornya, dia diberi syarat. Boleh. Kalau dalam waktu 1 minggu ini, engkau bisa tidak makan ikan. Dia bilang, "Bisa," katanya. Pastornya berkata, "Buktikan dulu. Nah, nanti sewaktu-waktu jam makanmu, aku akan lihat. Dan kalau betul dalam seminggu ini, engkau bisa tahan tidak makan ikan, berarti kamu Katolik yang oke. Boleh jadi Katolik." Lalu kemudian, dibiarkan seminggu. Satu malam, diam-diam pastornya menyelinap. Dia ngintip. Dan orang Yahudi sedang makan. Dan dia melihat akan ikan di atas meja. Banyak ikan. Dia berkata, "Ketahuan lu sekarang. Kamu makan ikan. Aku sudah bilang jangan makan ikan. Dasar pembohong." Anda tahu? Orang Yahudi ini tiba-tiba sadar. Pastornya sudah masuk ke ruang makannya. Sambil senyum dia lihat, "Aku hanya mau lihat." Si Yahudi tenang banget. Ini yang terjadi. Dia berkata gini, "Saudara-saudara, keluargaku, mari kita makan." Dia berkata, "Hari ini ada pastor. Dan yang kita makan semua, harus kita doakan dulu mengucap syukur. Sebelum kita makan akan hidangan ini." Dia bilang, "Tolong ambilkan air." Dia minta istrinya ambil air di baskom kecil. Terus dia percii ikan itu. "Aku baptis engkau jadi ayam sekarang. Aku baptis engkau jadi ayam sekarang. Mulai hari ini engkau ayam, engkau bukan ikan." Dia makan ikan, baptisan namanya ayam, saudara. Seringkali yang terjadi, kita ingin sesuatu yang baru, tapi dalam konsep kita ini, saudara ini punya Taurat-Taurat loh, ternyata. Oh, Alkitab berkata, karena Tuhan. Saya putar sedikit. Dia kan kudus. Nah, kalau dia ngaco, karena apanya? Kekudusan. Karena dalam Taurat benakmu ini, saudara sudah begini. Tuhan itu begini, karena ini. Ngerti, saudara? Selalu dalam konsep kita ini, kita berkata, mesti ada persyaratan yang tidak ringan, harus dilewati, baru kita mendapatkan hal yang luar biasa. Nah, di titik itu, Anda tidak mengenal yang namanya kemurahan, favor, anugerah, favor, kemurahan. Seringkali kita nggak kenal. Banyak yang datang ke Yesus berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Nah, kalau dia mulai pendekatnya dengan apa yang harus aku buat, orang muda itu akhirnya bisa ikut Tuhan nggak? Nggak bisa kan? Kalau Anda berkata, apa yang harus aku buat? Jadi hidup kita ini, kita berpikir harus ada action dulu, tindakan, perbuatan dulu. Itu yang akan dinilai Tuhan. Itu Taurat, saudara. Roma berkata, kalau karena perbuatan, itu bukan namanya kasih karunia. Tapi justru karena itu pemberian,
Itulah grace. Itulah anugerah. Nah, dalam benak kita, seperti orang muda yang kaya. Apa yang harus aku perbuat? Nah, karena itu pertanyaannya, dia berikan. Nih, ini. Sudah, dia bilang, oke, kurang satu. Mau tahu perbuatan yang bisa membuat kau ke surga? Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, kamu ikut aku. Bisa nggak? Tidak bisa. Hidup kita ini Anda harus mengerti ya. Bukan karena perbuatan. Kalau saudara mau mengerti yang namanya penyertaan Tuhan, itu bukan karena tindakan kita. Tapi itu pemberian Tuhan. Nah, hidup dalam anugerah seperti ini, saudara. Yang susah banget dimengerti oleh orang percaya. Nah, Anda bertanya sekarang, Pak, bagaimana caranya sebetulnya hidup dalam anugerah? Kemurahan itu menurut saya terjadi sederhana. Oleh karena sebuah relationship atau persekutuan atau hubungan. Saudara masuk ke surga bukan karena perbuatanmu, tapi karena engkau kenal dengan yang punya surga. Namanya siapa? Yesus. Ya kan? Sebetulnya hubungan ini kalau terjalin antara kita dengan Tuhan, tiba-tiba semuanya jadi begitu soft, begitu lembut, begitu encer, dan begitu gampang. Banyak orang mencoba dengan segala cara. Berkata harus ini, harus ini, harus ini. Tapi sebetulnya bukan aturannya itu yang nomor satu. Cuman kedekatan kita dengan Tuhan. Itu menciptakan suatu hubungan. Dan hubungan dalam kedekatan yang berbeda. Itu menghasilkan anugerah. Saya mau tanya, saudara. Kata Alkitab, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, yang didatangi pertama siapa? Hah? Kenapa? Hah? Yang lain nggak mengasihi? Sangat mengasihi. Yang lain mengasihi, ini sangat mengasihi. Beda tuh hubungannya. Anda tahu yang lagi rame di Da Vinci Code. Itu cerita fiktif. Tapi dari asumsi orang katanya, Yesus itu punya affair dengan Maria Magdalena. Kenapa dari abad ke abad isu seperti itu muncul? Karena sebetulnya ada relationship antara Tuhan dengan Maria Magdalena. Tapi tidak dengan eros seperti yang orang pikirkan. Tanpa hawa nafsu. Yang kedua, datang kedua orang yang ke Emmaus. Baru yang ketiga kepada para muridnya. Aneh kan? Yang didatangi pertama justru Maria Magdalena. Film The Last Temptation of Jesus Christ ngomong tentang Yesus dan siapa? Maria Magdalena. Ada begitu banyak isu ngawur di luar tentang hubungan dua orang ini. Tapi sebetulnya dunia tidak pernah mengerti. Itu tanpa eros sama sekali. Di dalamnya adalah kasih yang murni. Karena relationship. Anda dengan Tuhan. Di atas semua pelajaran. Yang kau dapatkan dalam 6 bulan ini. Dan ke depan masih 5 bulan ini. Satu saya berdoa. Anda punya relationship dengan Tuhan. Kalau itu kuat saudara. Semua itu ngalir. Beda banget. Beda banget. Kita berkata Tuhan kok itu. Bukan kekudusannya. Setelah itu baru muncul soal istri Potifar. Tapi itu bukan karena kekudusannya. Belum teruji sama sekali. Disertai. Dan kita mesti ngerti dari sejak muda banget. Dia terbiasa melihat apa yang Tuhan tunjukkan. Dia ngerti Allah akan membawa dia kemana. Model relationship seperti itu, saudara. Yang akan membuat semuanya berbeda. Saya mau cerita hidup saya.
Saya dikenal sebagai orang yang punya favor Tuhan yang besar. Semua hamba Tuhan tamu, kalau pertama kali datang, saya ceritain semuanya. Mereka berkata, favor. Saya ketemu siapapun, mereka lihat semua yang Tuhan berikan. Mereka berkata, favor. Saya nggak ngeh selama bertahun. Saya nggak ngeh. Tapi begitu banyak orang ngomong favor, 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 favor. Saya berkata, ya, favor. Kemurahan. Dan orang pasti berkata begini, Anda doa berapa jam setiap hari? Saudara mau doa puasa berapa lama? Itu pertanyaan yang mengerikan. Hari ini, istri saya mulai masuk pengasingan 40 hari. Semalam dia bilang, doain aku. Saya tumpangi tangan, saya tanya gini, kamu kuat? Karena saya bilang, aku gak kuat. Kalau kamu tahan di penjara 40 hari di bawah sana, jangan dibesuk, tidak boleh ketemu orang, saudara. Kok kejam, Pak? Loh, itu nuruti Tuhan mau. Tapi saya memang ngomong dengan dia terus terang sih. Loh, pertama yang dapat ini siapa? Ada hamba Tuhan dari Surabaya. Dapat pernyataan Tuhan, dia suruh masuk pengasingan 40 hari. Dan istri saya yakin itu dari Tuhan. Saya bilang, oke, aku percaya keyakinanmu. Tapi saya berkata, Tuhan, jangan pernah suruh saya seperti itu. Orang kuat, tidak kuat, saudara. Saya beritahu ya, stres. Saya pernah 3 hari aja di bawah. Harusnya kan hari keempat saya keluar. Hari ketiga malam sudah keluar. Almarhum Pak Samuel Elkana bilang, loh, kamu kok sudah keluar? Iyalah, sudah selesai urusannya dengan saya. Nggak tahan, saudara. Bu Ripkah nih hebat. Sebelum nikah nih, pernah 40 hari seperti itu di bawah. Tahan. Nah, kalau mau belajar sama dia, jangan sama saya. Urusan begituan di luar. Anda mau coba boleh tuh. Ada teman seminggu teriak-teriak kayak orang gila. Beratnya apa? Tidak ketemu orang. Mau ngomong, mau khotbah ke siapa? Cicak lewat. Anda khotbah nggak bertobat juga. Mau bahasa roh sampai agel. Kalau sudah mulai, menurut saya sih, kalau sudah mulai gelap, sore 5:30, hanya bunyi cacing tanah dan jangkrik di sekitar kita. Tidak ada apa-apa. Tidak ada teman, tidak ada radio, tidak ada apa-apa. Tadinya dia mau tinggal handphonenya. Saya rasa nakal sih, saya bilang, bawa handphone untuk emergency. Maksud saya, kalau kamu nggak kuat, saya ngukur diri saya sebetulnya. Saya bilang, nggak bisa. Pak Yusak pernah 3 bulan. Sebulan, tambah Yusak, sebulan. Tambah lagi, sebulan, 3 bulan. Saya bilang, hebat. Bapak kapan? No way. Kalau Tuhan muncul berkah, kalau sampai saya 40 hari, saudara. 2 hari kemudian, Yesus datang kedua kali. Pasti. Dalam hidup saya ini orang yang nikmati favor. Kalau saya cerita nanti beberapa cerita, saya punya banyak cerita. Dan orang bisa begitu kepingin dapetin apa yang saya dapat. Tapi saya beritahu, itu favor. Saya pernah cerita dengan saudara, saya ketemu Roh Kudus kan. Sejak itu ada hubungan. Saya masih ingat satu hari Tuhan ngomong sama saya begini. Tidak banyak hamba-hambaku yang mau seperti kamu bergaul dengan aku. Sekarang sih makin banyak. Tahun-tahun itu enggak. Dia bilang, aku ini seringkali kesepian. Mereka biarkan aku sendiri. Dia bilang, aku mengasihi kamu, nak. Mulai hari ini, aku jadiin kamu etalase. Aku akan dandani kamu. Dan aku jadiin kamu etalase. Sejak itu, berubah hidup saya. Secara keuangan, secara ekonomi, berubah. Aku bilang, kenapa Tuhan? Supaya orang lihat, tegas lihat. Mereka berhenti. Mereka bertanya, kenapa? Dan saya harus berkata kepada orang, favor itu karena relationship, hubungan dengan Tuhan. Dulu saya pertama kali menikah tinggal di rumah yang kecil sekali. Rumah itu seringkali kebanjiran akhir-akhir itu. Waduh, berat sekali.
Saya berdoa, Tuhan, aku mau tinggiin rumah supaya nggak kebanjiran terus. Nggak ada duit. Nggak ada sama sekali. Sampai tahun 97. Saya masih ingat itu. Dan itu menjelang Indonesia kena krisis moneter yang luar biasa. Suatu hari, saya ditelepon oleh Pak Samuel Elkana almarhum. Teman dia yang punya bangun kompleks perumahan di Semarang ini, dia ulang tahun. Dan itu hari Kamis. Dia ngomong ke saya, bisa nggak kamu menyampaikan firman untuk ulang tahunnya dia? Hari itu, waktu itu kami ada kebaktian tengah minggu. Jadi saya bilang, sorry, aku nggak bisa. Baru mau ngomong begitu, Roh Kudus berkata, layani dia. Jadi beri firman, layani dia. Singkat cerita, saya bawa anak saya yang kedua, si Samuel, dengan beberapa jemaat, kami datang ke sana. Waktu saya masuk kompleks itu, saya bilang, wow, saya suka banget. Oke, tertutup dengan gerbang, sepi, tertata bagus sekali. Ada kolam renangnya. Saya bilang, wah, ini tempat bagus untuk pendeta. Menyepi dan mencari hadirat Tuhan ini. Ini tempat oke banget, saya suka banget. Terus, tapi gak punya duit. Jadi hanya sebatas suka. Dan boleh toh. Hanya suka, tapi gak punya duit kan boleh. Saudara. Kalau Anda suka memaksakan diri, Anda bermasalah. Terus kami kebaktian. Duduk di lantai, di tikar, atapnya langit, di lapangan basketnya. Sampaikan firman, selesai, dia dekati saya, dia bilang, Pak, thank you banget, saya diberkati, ini jadi berkat besar bagi hidup saya. Lalu kemudian, dia tanya sama saya setelah makan, Pak, kapan Bapak pindah kemari? Pertanyaannya itu tipikal salesman betul, saudara. Ya, kapan Bapak pindah kemari? Dalam hati saya bilang, saya mau banget, tapi nggak punya duit. Nah repot kalau saya berkata, saya mau Pak, beli, nggak punya duit. Saya bilang, nggak punya duit Pak. Orang berkata, katanya melayani raja di atas segala raja, kok nggak punya duit? Repot kan saudara? Dan saya punya jawaban diplomatis. Tahu apa? Hahaha. Artinya mau tapi tak punya duit. Kalau Anda tidak tahu jawabnya apa, tertawa saja. Biarkan orang menginterpretasi tertawa saudara, tapi kita punya interpretasi sendiri, tertawa itu artinya apa. Saya tertawa aja, tertawa. Yang ngerti yang saya maksudkan. Dia ngomong, ayo Pak, kita buat tur singkat. Saya tunjukkan rumah-rumah yang kami bangun. Saya dibawa masuk ke rumah yang tipe paling kecil. Begitu masuk, saya masuk 2-3 detik, saya keluar lagi. Gimana Pak? Kecil. Saya bilang, buat apa? Saya bilang, rumah saya kecil, pindah ini jauh, kecil pula. Saya bilang, enggak. Dibawa ke lebih gede lagi. Lihat semenit, enggak lah, keluar lagi. Terus, saudara. Sampai di rumah, tipe rumah contoh yang paling gede. Dan itu sudah ada perabotnya komplit, AC-nya komplit, semuanya komplit. Ada lantai 2-nya. Kamarnya 5. Belakangnya taman, depannya taman. Wah, saya bilang oke banget. Begitu masuk, anak saya langsung naik ke loteng. Periksa. Dia ngomong ke saya, Papa, pindah ke sini Pak. Beli Pak, aku sudah berdoa, katanya. Tipe anak pendeta. Sudah berdoa. Anak pedagang sudah menabung. Anak penginjil sudah khotbah. Mungkin begitu saudara. Anak pendeta sudah berdoa. Lalu kemudian saya bilang, doa terus Sam, katanya. Saya menggerakkan hati Tuhan lewat doa anak-anak. Siapa tahu Tuhan bisa dirayu. Doa terus. Selesai itu saya mau pamitan. Bapak ini berkata, Pak, dari semua tipe rumah ini, yang Bapak paling cocok yang mana? Tidak usah doa puasa lah. Saya bilang, yang ini yang paling cocok buat saya. Saya beri Anda tips satu, saudara. Ini saya alami setiap kali saya keluar negeri. Kalau saya dijamu orang bule makan, di restoran bule, kadang-kadang saya nggak ngerti ini menunya itu namanya apa. Restoran Itali, ini makanan Itali, saya nggak tahu ini artinya apa.
Dan tidak mungkin sekian puluh menu saya tanya ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, saya nggak tahu. Dibawa ke restoran Spanyol juga begitu. Dibawa ke restoran Amerika juga begitu. Banyak hal yang saya nggak ngerti ini apa. Kalau sudah tidak tahu, pilih yang paling mahal. Pasti enak, saudara. Mumpung dibayari, gitu. Pilih yang paling enak, pasti paling mahal, pasti enak. Dan selama bertahun-tahun tidak pernah meleset. Serius. Minggu lalu kami baru dengan Pak Hasto ngisi KKR Youth di Mahanaim di Jakarta. Sayang beliau harus pulang ke Semarang karena cintanya sama TSOA, saudara. Saya stay beberapa hari karena saya harus melanjutkan tugas, ada seminar dan sebagainya di Bandung. Siang itu ada satu keluarga dengan beberapa temannya mendesak saya untuk makan siang. So, kemudian Bu Iin juga melayani, dia bawa 2 orang anaknya. Lusakan ke Semarang. Jadi saya doain 2 anaknya Bu Iin, saya tanya sama mereka, bos, saya bilang, mau makan apa? Saya kasih pilihan-pilihan yang oke punya, karena saya tahu anaknya sukanya daging semua. Ini betul-betul meat lover, saudara. Akhirnya mereka bilang, steak ya, oke. Saya bilang, steak. Yang ditanyain saya minta pendapat anak. Lebih bagus anak yang bersuara, saya menyuarakan mereka. Kalau orang tua bersuara, mungkin mereka nggak suka. Kalau Anda bawa anak tidak suka, Anda bermasalah. Kalau Anda ke restoran, anak paling suka, Anda akan happy. Mereka nikmati, enjoy. Jadi mereka bilang, steak, saya bilang, steak. Cariin steak di Jakarta. Kami masuk di sebuah restoran. Bam. Kasih menu. Itu macam-macam steak. Saya tahu beberapa, sekian banyak saya nggak tahu. Ilmu saya keluar. Stop, saya melihat sana. Tapi saya ngukur sebenarnya. Ini orang kuatnya. Sebab saya mau, saya ngerti ini dagingnya khusus. Sapi khusus dari Jepang. Minumnya bir. Dipijit. Begitu rupa. Diternakkan di Australia. Saya ngerti story-nya. Seporsi segini nih. 700.000. Favor. Saya taruh menu di depan saya. Saya buka yang ada itunya. Saya amati dengan seksama. Saya hitung nolnya betul 700.000. Rasanya seperti apa ya makan segini 700.000. Dan orang yang ngajak saya ngomong, Pak, ini paling enak Pak. Bapak pilih ini saja. Amin. Nggak usah doa puasa dulu, saudara. Ngerti paling mahal. Saya ditanya rumah yang mana yang cocok Pak. Saya nggak usah doa puasa lah. Saya bilang yang inilah. Dan dia ngomong apa? Boleh Pak. Saya beri Bapak diskon khusus. Saya bilang. Di diskon 90% aja nggak punya duit saya, saudara. Mau khusus itu berapa? 90% diskon aja. Saya nggak punya uang. Dan saya tidak mau utang bank. Saya mau. Terus saya ngomong gini, Pak, kalau Bapak mau ambil ini, boleh Pak, ini rumah contoh sebetulnya. Bolehlah kalau Bapak mau. Tapi dengan perabotnya sekalian atau hanya rumahnya kok bangunannya? Saya pikir sama-sama nggak ada duitnya kan. Sekaligus dengan perabotnya. Tolong dihitung. Sama-sama nggak kebayar kok. Penampilan harus oke. Favor. Lalu kemudian dia berkata, oke Pak, nanti saya akan buat perhitungan berapa totalnya. Kita teleponan Pak ya. Nanti saya berikan Bapak diskon khusus. Saya bilang, puji Tuhan. Saya nggak ngomong amin, saya ngomong puji Tuhan. Saya pulang agak malam. Anak saya ngomong sama mamahnya, Mami kita akan pindah rumah.
Rumahnya gede, bagus, tamannya, aku sudah berdoa. Istri saya ngomong gini, duitnya siapa? Siapa yang, loh kenapa tanya duit? Katanya mau beli rumah, siapa yang bilang? Anak kita ngomong gitu, itu imannya dia. Saya tidak pernah bilang apa-apa soal beli rumah. Saya berkata, puji Tuhan. Nah kan? Beberapa hari kemudian, saya di fax di kantor. Pagi-pagi jam 9:30 diantar ke rumah saya. Sudah siap mau ke kantor, saudara. Saya lihat perinciannya, saya abaikan. Lihat angka terakhirnya. Buat apa ini perincian dilihat, toh nggak punya duit. Angka terakhirnya. Sekian ratus juta zaman dulu, saudara. Wah, saya berkata, seperti yang kuduga ini, di luar kemampuan saya. Anda tahu saya apain? Hampir saya buang. Begitu mau saya hancurin nih kertas, Roh Kudus berkata, sekarang waktunya engkau minta kepada Bapakmu yang di surga. Kita ini nggak disuruh minta aja minta terus tiap hari. Apalagi disuruh langsung, saudara. Gagah banget lah. Saya bawa kertas. Saya masuk ke kamar, saya kunci. Baru saya mau berlutut. Tuhan ngomong lagi. Doa seperti Raja Hizkia berdoa. Anda harus ngerti ya. Alkitab mengatakan Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita apa yang pernah Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau Anda tidak membaca Alkitab dengan baik, mengingatkan artinya sesuatu yang pernah Anda tahu, diingatkan lagi. Kalau belum pernah menerima, nggak bisa diingatkan lagi. Contoh nih, saudara setelah sekian tahun ketemu lagi, ingat saya nggak? Normal. Kalau Anda keluar ke pasar, ketemu orang nggak pernah ketemu, ingat saya nggak? Pernah berkata gila kan orangnya? Nggak pernah ketemu kok, ingat saya nggak? Sama dengan firman Tuhan. Anda baca, simpan, satu hari Roh Kudus akan mengingatkan. Nah itu tugasnya Roh Kudus. Nah waktu dia berkata doa seperti Hizkia berdoa, saya ingat Hizkia itu pernah dikepung oleh musuh. Ya kan? Apa yang terjadi? Musuh ini kurang ajar, buat surat. Raja dimaki-maki, Tuhan dimaki-maki. Ketika dia baca surat ini, dia masuk ke bait Allah. Ini surat dibentangkan di depan Tuhan. Dia buat Tuhan tersinggung. Dia memprovokasi Tuhan. Tuhan marah, musuh dihabisin, dan dia menang. Nah, saya ingat doa itu, saya nggak perlu, saya berdiri. Saya angkat, sungguhan, saya tidak melebih-lebihkan. Saya angkat di depan Tuhan. Tuhan, ini bukan dari musuhmu, dari anakmu juga sebetulnya. Tapi angkat di bawah ini musuh bersama. Loh iya toh? Aku tidak punya duit, tapi engkau punya. Jadi kalau engkau mau ini bisa ini Tuhan, cuma sekian ini bisa. Dalam nama Yesus, amin. Terus tahu saudara, saya ini kadang-kadang ngaco juga. Ada lemari ya, tak tahu di atas lemari. Siapa tahu Tuhan lupa iseng lihat berapa sih? Itu variasi kenakalan saya, bukan aturan Alkitabnya nggak ada. Anda mau bakar, Anda mau apa, Tuhan ngerti, ya toh? Tapi sengaja kok saya beginiin, saudara. Supaya kalau Bapak melihat berapa sih? Cuman segitu, harus dia berikan. Udah. Semenit gak ada tuh mungkin doa begitu. Saya keluar, damai sekali. 2 minggu kemudian, saya seminar di Jakarta. Hari kedua, 2:30 pagi. Tiba-tiba ada suara keras sekali di telinga sebelah kanan saya. Keras, suara laki audible keras. Teriak ngomong begini, minggu ini aku akan beri kamu rumah baru. Aku beri kamu rumah baru minggu ini. Ya, teriak keras, saya bangun. Ada orang teriak. Gak ada orang. Hanya kami berdua. Itu saya tidur. Lihat jam 2:30 pagi. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau ini daripadamu,
Jadilah. Loh kok kalau Pak? Loh iya. Kalau Anda sudah ingin, biasanya terngiang-ngiang. Belum tentu dari Tuhan, Anda harus ngerti itu. Dari keinginanmu bisa. Tapi ini bisa terngiang-ngiang. Oke. Pada waktu itu, saya doa, tidur lagi. Saya pulang hari Kamis dari Jakarta. Sorenya, bapak yang punya rumah itu telepon saya. Ditelepon, dia bilang gini, Pak, sudah terima fax saya? Saya bilang, sudah. Terima kasih. Dan saya sudah memutuskan, saya tidak mau ambil rumah itu. Karena terlalu berat buat saya. Dia ngomong, gimana Pak? Saya bilang, wah terlalu berat Pak buat saya. Di luar kemampuan saya. Dia bilang, bagaimana kalau gini Pak? Bapak tidak usah bayar uang muka. Tidak saya berikan bunga. Tapi Bapak angsur tiap bulan sekian juta. Tanpa uang muka, tanpa bunga. Bagi aja, pokoknya tiap bulan sekian juta, sekian juta, sekian juta. Saya bilang terlalu berat Pak buat saya. Waktu itu dia minta ke saya tiap bulan 5 juta. Tanpa uang muka, tanpa bunga. Itu rumah harga kira-kira 300-an sekian. Saya bilang, terlalu berat Pak buat saya. Di luar kemampuan saya Pak. Oke, kalau gitu gini Pak. Gimana kalau kita bagi aja 5 tahun. Jadi tiap bulan kira-kira 3,5 juta. Dari 5 turun 3,5. Saya bilang, terlalu berat Pak buat saya. Jujur, terlalu berat. Tahu nggak artinya saudara? Kalau saya pindah rumah baru, ongkos harian saya akan lebih mahal. Rumah itu lebih gede, jauh lebih gede. Yang kedua, saya harus punya 3,5 juta ekstra per bulan untuk ngangsur rumah. Dan ditambah dengan segala macam penambahan ongkos itu akan jadi gede tiap bulan buat saya. Saya bilang, maaf Pak, masih di luar kemampuan saya. Saya bilang gini, Bapak kuatnya berapa tiap bulan? Ayo. Kejar terus. Saya mulai mikir, ini yang butuh saya atau dia? Dia bilang, Bapak kuatnya berapa? Waduh, tidak berani ngomong saya. Saya bilang, Pak, nggak bisa Pak. Nggak, Bapak ngomong aja, saya pertimbangkan. Saya bilang, saya nggak mau. Loh, kenapa nggak mau ngomong? Sederhana, cara manusia. Mana mungkin saya bilang, oke Pak, bagaimana kalau 10.000 tiap bulan kan nggak mungkin. Gitu. Ini orang gila ya. Harga rumah ratusan juta, ngangsur 10.000 tiap bulan. Nggak mungkin kan? Ngomong aja, masa ngomong begitu kan nggak mutu banget lah. Gitu, ya kan nggak mungkin. Harusnya kan saya pakai angka jutaan juga tiap bulan. Tapi buat saya yang paling mengerikan bukan angkanya. Tapi pengaruhnya dengan hati saya. Saya ngomong dengan dia gitu, Pak, kenapa saya tidak mau ngomong? Saya ngomong terus terang. Saya bilang, kalau saya janji dengan Bapak angka tertentu, fix angka tertentu tiap bulan. Bagaimanapun itu merupakan target tambahan Pak, buat hidup dan hati saya. Nah kalau saya ini hamba Tuhan, dibebani target uang untuk pribadi. Sedang untuk gereja aja bisa nggoyain hati loh saudara. Untuk pribadi tertentu. Siapa yang menjamin bahwa hati saya tidak serong? Dan kalau saya sudah mulai punya target uang, kalau saya khotbah, saya pelayanan, siapa yang jamin bahwa hati saya tidak cari uang? Di dalamnya terseret itunya. Ayo. Saya bilang, saya tetap manusia biasa. Saya tidak mungkin menjamin bahwa saya akan tetap lurus di hadapan Tuhan dan tidak buat kesalahan di dalam hati saya. Nggak mungkin. Nah kalau hati saya sudah nggak benar Pak, saya bilang, buat apa di perumahan begitu bagus yang Bapak bangun, tinggal seorang hamba Tuhan yang hatinya
tidak lurus di hadapan Tuhan. Buat apa-apa. Nah, saya ngomong terus terang, Pak, lebih baik buat saya tinggal di rumah kecil ini, walaupun kebanjiran, tapi hati saya tidak dapat tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih berharga. Sebab yang dibangun Tuhan bertahun-tahun dalam hidup saya, tidak mungkin saya gadaikan hanya untuk dapat sebuah rumah baru. Buat apa-apa. Dan kalaupun hati saya salah, dia tidak memberkati saya. Toh saya tidak mungkin bayar ke Bapak apa-apa. Karena saya tidak punya apa-apa. Tahu dia ngomong apa? Saya pikir dia bilang, ya sudah Pak, selamat sore, bye-bye, tutup, selesai. Enggak. Ajaib loh. Dia ngomong apa? Betul Pak, katanya. Dia bilang, itu betul, katanya. Dia nyebut beberapa nama hamba Tuhan. Tadinya itu baik, murni. Kena kebutuhan keuangan, melenceng Pak hatinya. Dia cerita panjang lebar. Saya bilang, Pak, Bapak sudah mengerti. Saya tidak mau nambahi deretan panjang orang-orang yang seperti itu. Sudahlah Pak, saya berkata, saya rela. Biarkan mereka orang lain yang lebih punya uang ambil rumah itu. Saya berkata, itu rumah bagus banget. Tapi tetap di luar kemampuan saya. Saya tetap mau tinggal di sini saja. Dengan hati saya tetap benar di hadapan Tuhan. Saya pikir selesai kan? Enggak. Saya mau selesai, dia nggak selesai. Terus dia ngomong begini, Pak, gini dah. Bagaimana caranya supaya Bapak bisa tetap pindah kemari? Wih, ini dia ini. Ayo, ini true story loh saudara. Anda boleh cek ke yang bersangkutan. Beliau itu yang punya perumahan Greenfield Jakarta. Saya bilang begini, Pak, saya tidak minta gratis. Di dunia ini tidak ada barang gratis. Bahkan keselamatan kita juga tidak gratis. Yang bayar siapa? Yesus yang bayar. Tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Sebenarnya. Kalau ada yang terima cuma-cuma karena orang lain yang bayar. Tidak ada yang gratis. Tapi kalau Bapak mau berkati saya, caranya harus ekstrim banget. Kalau tidak, sudahlah Pak, lupakan. Sela itu dimiliki orang lain. Dia diam cukup lama untuk menerjemahkan kata ekstrim banget. Karena harus terwujud loh, itunya seperti apa bentuknya. Tapi orang, Anda kalau sudah terima favor ya, Anda buang-buang itu berkat. Balik. Itu berkat bisa jatuh cinta banget sama saudara. Diceraikan pun ogah saudara. Dia ngomong gini, oke Pak, gini aja. Tidak usah uang muka. Tidak usah bayar bunga. Tiap bulan terserah berapa. Sampai kapan terserah. Ada berkat Bapak bayar. Gak ada berkat Bapak tidak bayar. Terserah bulan berapa. Sampai kapan terserah. Saya pikir oke juga ini. Saya bilang setuju. Begitu tuh, gak ada beban kok. Kalau saya ada uang saya beri, tergantung dia percaya kepada integritas saya. Anda ngerti gak ketika buka hati begitu? Dia membaca integritas di dalam. Ini orang punya sikap begini. Giniin aku percaya dah. Dia ngomong begini. Pak, supaya mantapnya, kita buat perjanjian dengan materai. Saya bilang, tunggu dulu. Isi perjanjiannya apa? Karena kalau tidak, kalau Anda seringkali ke bank utang, itu banyak yang kecil. Itu bahaya, saudara. Makanya jangan suka ngutang lah. Ngutangi keren. Nggak dibayar, biasa, nggak apa-apa. Dia bilang begini, loh, yang membuat perjanjiannya Bapak, bukan saya. Itu lebih sempurna, saya berkata. Dia bilang, pokoknya saya tunggu dari Bapak draftnya seperti apa. Terus bawa kemari Pak, tanda tangani dengan materai. Rangkap 2. Oke, dia bilang. Saya ngomong istri saya. Pindah rumah kita. Pakai uangnya apa? Uangnya siapa? Tanpa uang. Loh, kok bisa? Bisa. Saya cerita begini. Wah, dia ngeri banget. Dia ngeri banget.
Saudara pikir ya, jadi istri saya, jadi keluarga saya itu enak. Sport jantung. Ini baru sedikit tak kawan. Nanti minggu kapan-kapan saya ngajar, saya cerita lebih banyak. Sport jantung dengan Tuhan. Tapi kalau anak dididik, Anda akan ngerti, Anda akan kenal bagaimana Tuhan didik kita. Udah, pada waktu itu saya ngomong, saya telepon teman saya, sarjana hukum, tolong buatin draft perjanjian jual beli. Oke, dia bilang. Pihak pertama, kedua, berapa semuanya? Sekian ratus juta. Uang mukanya nggak ada. Bunga per bulan tidak ada. Berapa lama ini? Jangan disebut. Tiap bulan berapa? Jangan disebut. Loh, ini nulis apa? Ya, pokoknya gini. Udah nggak mungkin, dia bilang. Nah harusnya gimana? Gini aja. Pihak pertama dia, pihak kedua dia. Pokoknya pihak kedua itu akan melunasi tiap bulan sampai mencapai jumlah itu sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Dalam ilmu hukum nggak ada kok ada berkat Tuhan, itu dari mana? Nggak ada. Loh, saya bilang ini ilmu baru. Kamu pas lulus, ini ilmu keluar. Saya bilang. Ya nggak mungkin, dia bilang. Sudahlah, nurut aja. Ngomel. Ya saya buatin. Saya mau lihat. Kalau dia betul mau tanda tangan. Saya bilang, pokoknya buatin. Tolong. Supaya bahasa hukumnya agak pantas. Saya bilang, dia buat, dia ngomel. 2 lembar. Saya bawa materai. Saya bawa ke rumah orang itu. Pas dia di Semarang pada waktu itu. Lalu saya berikan ke bapak ini. Dia baca. Wah, bagus sekali. Ya. Dia bilang bagus sekali. Saya bilang, bapak tanda tangan dulu. Bukan saya, dikira GR. Bapak dulu. Tanda tangan. Dia tanda tangan. Selesai. Dia bilang, Pak, tolong segera pindah. Oh, siap. 2 minggu, pindah. Pindah. Selama 6 bulan. Saya bisa angsur 19 juta. 6 bulan. Berarti tiap bulan berapa? 3,5. Lumayan. Tapi dari 300 sekian. Kan panjang banget itu. Bertahun-tahun kan. Suatu hari ada hamba Tuhan kurang ajar. Oh, ya, hamba Tuhan banyak kurang ajar. Ngomong sama saya begini. Kalau saya pikir-pikir ya, kamu ini yang menghalangi Yesus datang kedua kali. Loh, apa dosa saya? Bayangin, dia bilang. Semua orang sudah seminar akhir zaman. Tuhan datang segera. Yesus berdiri dari tahtanya. Dia lihat ke bawah. Dia siap turun. Dia lihat kamu. Dilema. Mau diangkat, rumahmu belum lunas. Enggak diangkat, sungkan sama kamu. Dia berkata, duduk ajalah, nunggu Petrus Agung lunasin rumahnya katanya. Kurang ajar nih orang. Tapi beberapa hari setelah itu, saudara, mungkin cuma 2 minggu setelah itu, saya lagi turun dari perumahan saya ke gereja di bawah. Di mobil Tuhan ngomong sama saya. Semua kekurangan pembayaran rumah lunas. Waget saya. Pakai duitnya siapa? Saya bilang, baik Tuhan. Kalau engkau mau aku lunasi, berkati aku. Aku akan bayar lunas. Sejak hari itu, saudara, itu berkat ngalir luar biasa. Orang memberi saya duit itu. Aduh, ngeri banget. Anda tahu? Sisanya hampir 300 juta. Dalam waktu hanya 3 bulan. Selesai. Total 9 bulan.
lunas. Dan itu pas masa-masa krisis moneter paling mengerikan di Indonesia. Seperti itu. Waktu saya lunasi, Bapak ini ngomong sama saya dengan nangis. Dia bersaksi di mana-mana. Saya pikir saya membantu pendeta. Tapi dalam keadaan seperti ini, pendeta membantu saya. Dia lunasi rumah dalam waktu 9 bulan. Dia bayar dan semua angsuran dia nolong bisnis saya. Karena saya butuh cash on hand. Bayangin. Dia datang ke saya, dia bilang, Pak, ada lagi enggak pendeta seperti Bapak yang butuh? Dari hari ini Tuhan gedein. Samping dibeli, saya gedein rumah saya. Belakang dibeli. Dan semua saya ambil tanah itu. Tutup matanya. Ambil tanah. Terserah Bapak. Dan selalu saudara. Tidak lebih dari 9 bulan. Selesai. Dia bilang ajaib Bapak. Favor. Hubungan dengan Tuhan. Relationship dengan dia. Itu membawa perbedaan yang kuat dalam hidup kita. Mari berdiri sama-sama. Nanti Juni pertengahan saya ngajar seminggu, saya akan cerita lebih banyak. Saya ingin membangkitkan kecemburuan saudara. Oh serius. Kalau sampai Anda tidak kepingin, saya gagal total. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Serius, saya akan bangkitkan kecemburuan saudara. Tadi malam kami ngobrol saya dengan anak-anak. Mereka tanya begitu banyak. Mereka tanya soal model hubungan dengan Tuhan. Pertanyaan anak-anak begini. Kenapa kok Papa hidupnya begini? Kenapa yang lain kok begitu? Di mana bedanya? Tajam sekali pertanyaan. Karena mereka berkata, kami yang ngerti. Seperti apa kok dengan Tuhan? Seperti apa? Jalin dan bangun relationship-mu dengan dia. Amen. Mari angkat tangan. Mari Pak Asto. Kita nyembah Tuhan sama-sama.